Halo teman-teman, banyak orang bertanya bagaimana caranya ganti alamat, ganti email, ganti HP di Cortex. Oke, gua akan langsung sampaikan tutorialnya. Sebenarnya tidak susah sih sebenarnya, ya. Tinggal masuk ke profil saja, ganti aja informasi umumnya. Nah, teman-teman mesti pahami beberapa hal dulu. Yang pertama adalah alamat. Alamat di KTP, alamat di NPWP ya. Alamat di NPWP adalah alamat KTP. Oke, bukan alamat usaha, bukan alamat yang lain, bukan alamat lu tinggal sekarang, bukan. Alamat di NPWP adalah alamat di KTP. Jadi, kalau teman-teman mau pindah ke alamat yang lain, pastikan KTP sudah pindah, gitu ya. Jangan KTP masih di A, kemudian lu tinggal di B, kemudian lu maunya NPWP di alamat B, jangan. Jadi, NPWP dan KTP itu sama, gitu ya. Kalaupun dia berbeda, maka ikuti KTP, bukan ikuti NPWP, ya. Kemudian email boleh diganti ya. Nomor HP boleh diganti ya. Kemudian apakah perlu datang ke kantor pajak? Jawabannya seharusnya nggak perlu. Cuman banyak kasus terjadi macet, terjadi verifikasi yang nggak nyampe, kemudian loadingnya lama, maka terpaksa Anda harus datang ke kantor pajak, gitu ya. Nah, untuk proses. Nah, jadi teman-teman hanya perlu melakukan perubahan alamat, nomor HP, nomor alamat email, hanya perlu lu lakukan jika Anda tidak bisa masuk ke sistem atau lu tidak bisa melakukan pelaporan pajak, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman masih bisa lapor pajak, masih bisa masuk ke sistem, walaupun alamat email itu bukan alamat email utama, kemudian alamat rumahnya itu bukan alamat rumah yang benar, kemudian nomor HP mungkin nomor HP yang salah, belum perlu diubah teman-teman ya, tidak usah diubah dulu karena mengubah hal tersebut bisa menyebabkan lu blunder, bisa menyebabkan lu tidak bisa masuk ke DJP online ataupun Cortex sehingga jadi masalah, gitu ya. Jadi, teman-teman juga perlu pahami bahwa ada 3 jenis database ya. Yang pertama adalah database di kantor pajak KPP internal backup, yang kedua adalah database di DJP online kantor pusat, yang ketiga adalah database di kantor pusat Cortex. Oke, yang pertama database di kantor pajak internal, kemudian database di DJP online kantor pusat, kemudian database di Cortex kantor pusat. Tiga ini adalah tiga barang yang berbeda, gitu ya. Seharusnya yang benar adalah tiga-tiganya sinkron. Seharusnya tiga-tiga ini sama dan sinkron, tetapi fakta di lapangan, database di KPP kadang-kadang belum sinkron ke DJP online. Database DJP online kadang-kadang belum sinkron ke Cortex, sehingga tiga barang ini bisa berbeda-beda. Dan itu menimbulkan kekacauan luar biasa bagi banyak orang ya. Jadi saran gua jangan diubah-ubah kalau Anda masih bisa lapor pajak seperti biasa. Tetapi kalau sudah mengalami masalah tidak bisa lapor pajak, terpaksa diubah. Oke? Gua akan langsung share screen ke teman-teman semua. Ini menu di Cortex ya. Menu di Cortex seperti ini. Ini ya, menu di Cortex. Ini kita masuk Cortex 2075. Kita enter, login. Nah, ini adalah menu Cortex ya. Ini kan alamat gue nih. Ini adalah alamat gue ya. Alamat, ini adalah nomor handphone, ini adalah email. Oke, sekarang gue mau ganti nih. Sekarang gue mau ganti. Gimana caranya? Caranya adalah tinggal masuk ke informasi umum di sini ya. Informasi umum seharusnya bisa. Klik satu kali di sini informasi umum. Kemudian klik yang namanya edit. Oke, klik edit informasi umum. Nah, ini adalah manajemen kasus, ada kuasa, ada informasi umum, data ekonomi, detail kontak dan sebagainya, alamat wajib pajak ya. Nah, informasi umum di sini ada apa? Nah, ada di sini ya. Ini semua tidak perlu diganti. Kemudian alamat, coba ya, alamat WP. Alamatku seperti ini. Bisakah gue mengganti? Oh, tidak bisa diganti. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf, nggak usah diganti. Kenapa nggak bisa diganti? Sepertinya ya, sepemahaman gua, ini tuh sudah nyambung ke Dukcapil. Jadi nggak bisa lu ganti. Lu hanya bisa menambah. Kalau lu mau tambah, boleh nggak? Nah, jawabannya bisa nih negara nih. Sepertinya menambah ini adalah untuk menambah korespondensi. Nah, ini boleh nih mungkin dicoba ya teman-teman ya. Tetapi menurut gua nggak usah gitu ya, nggak usah. Malah nambahin data berbasis pajak malah mempersulit diri sendiri ya. Jadi menurut gua alamat ini sesuai alamat KTP saja, gitu ya. Kalau mau tambahin alamat sesuai alamat yang lu tinggal sekarang, boleh nih di sini ya. Ini namanya alamat korespondensi. Tapi kita belum belum pernah coba apakah betul atau enggak ya, apakah bisa dijalankan apa enggak, ini enggak jelas juga nih. Coba kita pilih deh, coba kita pilih ya, Indonesia. Silakan pilih alamatnya. Nah, ini nih, Anda boleh pilih ya, apakah ini alamat sesuai KTP atau usaha atau aset atau korespondensi atau domisili. Alamat utama. Gua alamat utama deh, teman-teman tinggal pilih aja ya. Korespondensi juga boleh ya. Korespondensi deh ya. Jadi kalau mau surat menyurat ke sini ya, alamatnya adalah apartemen
Mediterania Palace unit. Waduh, repot juga ya teman-temannya. Tapi ya kira-kira gitulah teman-teman ya, kira-kira gitulah. Ya coba aja. Kemudian tempat kegiatan usaha, kalau gue sih nggak usah ya. Jadi ini kantor pusat langsung, nanti kalau mau tambah silakan ditambah, oke. Kemudian detail bank. Nah, detail bank nih muncul nih, bank-bank gue semua. Ternyata nggak secanggih-canggih amat teman-teman ya. Banyak bank gue yang belum muncul. Kemudian nomor, oke, nomor HP dan email di mana ubahnya ya? Detail kontak, data ekonomi, izin usaha nggak ada. Detail kontak, kontak alternatif. Apa nih kontak alternatif? Oke, coba aku tambah detail kontak. Oh ini nih, detail kontak ya. Detail kontak kita ganti. Nah, kontak alternatif ya. Nomor HP-nya tinggal diganti, nomor HP baru tinggal diverifikasi, alamat email yang baru perlu diverifikasi. Oh gitu. Coba ya nomor handphone. Gue tidak perlu nomor handphone deh. Gue ganti email aja ya. Coba ya. Gue ganti email. Nah, ini. Oke, gue tinggal klik verifikasi di sini. Bisa nggak di sini verifikasi? Oh nggak bisa muncul. Websitenya nggak ada, keterangan tanggal mulainya adalah tanggal 31 Januari, tanggal berakhirnya kenapa mesti bikin begini sih? Memang sekacau ini ya, kita buang aja ke Desember, jauh-jauh ya, ke beberapa tahun yang akan datang. Ini nggak bisa verifikasi ini ya, tidak ada tombol verifikasi, nggak bisa jalan verifikasinya, nggak tahu kenapa, seharusnya bisa. Nah, inilah salah satu masalah di Cortex ya, seharusnya bisa, tetapi coba kita simpan. Kita simpan, oke, kita simpan kontak alternatif, oke, alamat emailnya ini. Eh, kenapa dia? Eh, ngeblank? Ngeblank, kacau. Ngeblank dia. Coba kita lihat kontak, tempat usaha, detail bank, kontak ya, masih ada nih ya, sudah ada ya, email. Oke, kemudian kita harus klik simpan, teman-teman ya. Ya, klik simpan, klik submit ya. Klik pernyataan di sini, kemudian klik submit. Kita klik submit. Error. Mohon tinjau kembali formulir sebelum mengirimkan. Mohon perhatikan bahwa kode ekonomi utama tidak dapat diedit menggunakan formulir ini. Silakan pilih menu pembaruan data identitas wajib pajak. Pembaruan data identitas wajib pajak. Ini wajib diisi. Ya ampun. Ya, begitulah teman-teman ya. Gua matiin aja dah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih error, dicoba terus sampai berhasil teman-teman ya. Intinya di menu tersebut, di menu informasi umum, kemudian di menu klik edit, kemudian edit lah di situ yang benar semuanya ditambah-tambahin, kemudian paling selesai semua, turun ke bawah, klik pernyataan, kemudian klik simpan. Kalau masih error, kembali lagi, dibenerin lagi sampai seperti itu ya. Memang sesusah itu Cortex, memang serumit itu dan seribet itu teman-teman ya. Tadi by the way belum bisa verifikasi, nggak tahu kenapa. Nah, kalau Anda sudah mencoba melakukan ini tetapi gagal, tetapi tidak bisa dengan berbagai alasan, maka teman-teman terpaksa datang ke KPP. Oke, ngantri itu di KPP, datang pagi-pagi, tungguin di sana, proses di sana. Nah, minta langsung diberesin di sana, gitu ya. Kalau masih bermasalah setelah datang ke KPP, ya sudah, tidur tidur siang dulu, minum kopi, minum teh, santai-santai dulu teman-temannya, nanti diperbaiki, beberapa hari lagi akan terupdate di sistemnya Cortex. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.